Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheila Sifa dari kelas PAIA semester 3 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam. Sifat Allah yang terdiri dari 3. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat mustahil bagi Allah, dan yang ketiga sifat jaiz bagi Allah. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan juga sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Adapun sifat salbiyah yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kesempurnaan zatnya. Sedangkan sifat ma'ani yakni sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Dan sifat ma'nawiyah yakni sifat yang tetap selalu ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Yang selanjutnya yakni sifat salbiyah terdiri dari 5, yakni qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Qidam, Allah adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3, yang artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Baqo artinya kekal. Semua makhluk ciptaan Allah akan rusak, sedangkan Allah sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 27, yang artinya dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang selanjutnya mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan ciptaannya. Allah memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Jika ada kesamaan, hanya sama namanya, sedangkan kesempurnaannya tidak sama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Selanjutnya qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri dengan sendirinya. Allah sebagai pencipta alam adalah maha kuasa, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6, yang artinya sungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang selanjutnya wahdaniyah, artinya Maha Esa. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah adalah Maha Esa, artinya Allah tidak terbilang 2, 3, dan seterusnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Selanjutnya sifat ma'ani, yang pertama yakni kudroh, yang artinya maha kuasa. Allah kuasa untuk menciptakan alam, mampu memelihara, dan sanggup menghancurkannya tanpa bantuan kekuasaan lain, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua iradah, artinya berkehendak. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada satupun yang dapat menolaknya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yasin ayat 82.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah dia. Selanjutnya nomor 3, alim, artinya maha mengetahui. Allah adalah pencipta alam ini dan dia mengetahui semua ciptaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 16 yang artinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, hayat, artinya hidup. Seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk. Allah tidak akan pernah mati dan akan kekal selamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Yang kelima, sama, artinya maha mendengar. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang keenam, basor, artinya maha melihat. Allah yang mengatur, yang menjalankan, dan mengawasi benda-benda seperti matahari, bulan, bintang, dan juga planet-planet lainnya. Semua itu bagi Allah tidak ada yang lepas dari penglihatannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan Allah maha melihat apa yang kalian perbuat. Yang ketujuh, kalam, yang berarti berfirman. Kalam berarti Allah berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Selanjutnya, sifat maknawiyah. Yang pertama, qadiron, artinya maha kuasa. Keadaan Allah yang berkuasa mengadakan dan meniadakan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, muridan, yang artinya maha berkehendak. Keadaan Allah yang menghendaki dan menuntut tiap-tiap sesuatu. Allah berkehendak atas nasib dan takdir manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 107. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Yang ketiga, aliman, yang artinya maha mengetahui setiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran setiap manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 176. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, hayy. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 58 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal dan yang tidak mati. Yang kelima, sami'an, yang artinya maha mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Yang keenam, basiran, yang artinya maha melihat. Allah selalu melihat gerak-gerik kita, oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Wallahu basirum bima ta'malun, yang artinya, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ketujuh, mutakaliman, yang artinya maha berbicara. Allah berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka
maka kita harus patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum